Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadila Amin dengan NIM 2005 1204066 dari S1 Teknik Informatika kelas B angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ARP atau Address Resolution Protocol. Yang akan kita bahas yang pertama adalah pengertian ARP, yang kedua peran ARP, yang ketiga cara kerjanya, dan yang keempat adalah simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer. Yang pertama adalah pengertian ARP. Penjelasan secara singkat apa itu ARP. Pengertian ARP memiliki panjangan Address Resolution Protocol yang merupakan sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk mengetahui alamat hardware. Protokol ini digunakan untuk mengetahui MAC address atau suatu perangkat. ARP digunakan jika Anda ingin melakukan komunikasi dengan beberapa perangkat lain pada jaringan lokal, misal jaringan Ethernet yang memang memerlukan alamat sebelum melakukan komunikasi atau melakukan pengiriman paket jaringan. Sebuah perangkat yang bertugas sebagai pengirim yang menggunakan ARP akan menerjemahkan IP address menjadi MAC address. Anda tentu perlu memahami seperti apa peran yang dimiliki oleh protokol tersebut. Untuk itu, di bawah ini kami akan membantu Anda untuk memahami apa saja peranan yang dimiliki oleh ARP tersebut. Yang kedua adalah perannya. Peran ARP mempunyai peran yang sangat penting dalam jaringan, terutama jika berkaitan dengan komunikasi data yang ada di dalam jaringan tersebut. Setiap host yang terhubung dengan LAN bisa saling berkomunikasi dengan menggunakan alamat fisik atau MAC address dan tidak menggunakan alamat logis atau IP address. Seperti yang sudah kami jelaskan di poin pertama bahwa setiap host dapat berkomunikasi dengan MAC address. Dengan kata lain, setiap host yang ingin berkomunikasi dengan host lain atau komputer ke komputer lain harus memiliki alamat fisik atau MAC address dari host tujuan tersebut. Untuk mendapatkan MAC address, yang pertama adalah harus melakukan transfer data. Data tersebut sebelumnya harus diberi IP terlebih dahulu. IP yang ditambahkan tersebut menggunakan alamat IP yang dimiliki oleh host pengirim dan penerima. Setelah itu, baru menentukan MAC address dari host tujuan. Disinilah peran penting ARP dengan memanfaatkan alamat IP, sehingga host pengirim dapat melakukan pencarian dengan menggunakan protokol ARP. Yang ketiga adalah cara kerjanya. Yang pertama adalah ARP melakukan pengiriman berupa pesan atau hal apapun yang sifatnya menyeluruh atau broadcast. Jadi nanti pertama dikirim ke seluruh host atau seluruh komputer. Isi dari pesan tersebut akan dikirim berupa permintaan sebuah MAC address dari suatu host atau komputer berdasarkan pada alamat IP yang dimiliki oleh setiap host. Pesan tersebut dikirim secara menyeluruh ke semua host yang tersambung dalam jaringan. Lalu setelah dikirim, yang kedua adalah dikirimkan kembali ke host. Setelah pesan dikirim ke host tujuan, ke komputer yang kita inginkan dengan alamat IP yang sama, maka alamat IP yang sama akan membalas dan yang berbeda tidak akan membalas, yang disesuaikan dengan alamat IP yang diminta. Oke, seperti itu cara kerjanya, sehingga kembali ke yang pengirim. Ini adalah simulasi ARP menggunakan Cisco Packet Tracer. Bisa dilihat. Kita tarik aja begitu, sudah switch. Setelah kita switch, kita siapkan untuk komputernya. Ada PC0, PC1, PC2, dan kita siapkan 4. Oke. Dari setiap PC kita hubungkan ke switch 1, 2, 3, dan 4. Oke, lalu kita sambil menunggu kita langsung siapkan IP-nya. Saya menggunakan 192.168.0.200. Oke, untuk PC yang kedua 192.0.201. Oke, sampai 202. Oke. Setelah kita masukkan IP, langsung kita enter agar langsung terisi sendiri secara otomatis. Pom-pommu ceblok kabel loh. Oke, setelah itu langsung kita
cek PC pertama, kita cek ARP-nya apakah sudah ada apa belum. Nah, no ARP entry found. Setelah itu kita akan mengirim ke PC yang keempat. Kita cek ARP-nya apakah sudah ada, ARP strip A, dan masih belum ada. Oke, sekarang kita simulasikan untuk mengirim ARP dari PC 1 ke PC 4. Kita klik simulasi, lalu kita edit. Kita hanya menggunakan ARP sehingga checklist yang lainnya harap dimatikan. Oke, setelah itu kita klik pesan. Oke, kita klik PC 1 ke PC 4. Maka kita mulai dari PC 1 akan memberikan pesan broadcast seperti yang tadi, dikirim ke setiap PC 2, 3, dan 4. Tapi yang menerima hanyalah PC 4. Maka PC 4 akan memberikan switch, selalu kembalikan ke PC yang pertama dan diterima. Oke. Setelah itu kita akan mengecek kembali setiap PC apakah sudah menerima ARP atau belum. Kita hentikan dulu. Oke, setelah berhenti kita cek. Kita cek di P1. Oke, ARP strip A. Lalu kita lihat sudah ada dari PC ke 4. Di 4 kita cek juga ARP-nya. Lampungan prompt ARP strip A terdapat dari PC 1. Kita lihat di PC 3 apakah ada ARP-nya. Nah, no entry ARP karena memang tidak dikirim ARP oleh PC yang pertama. Oke, sekian simulasi dari saya. Terima kasih. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.